Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widya Savitri, NIM 2130401041. Baiklah, saya di sini akan membacakan laporan studi kelayakan bisnis, yaitu sinar listrik. Yang A yaitu deskripsi bisnis. Permintaan terhadap perumahan saat ini sangat tinggi, sering dengan permintaan jumlah penduduk Indonesia. Fenomena ini membuat permintaan terhadap bahan atau alat rumah tangga atau perlengkapan rumah tangga. Usaha ini didirikan oleh pemiliknya, yaitu Bapak Haji Syarif Rinaldi dan Ibu LC Evarinda, yang beroperasi di Jalan Pulau Punjung bertepatan di Damasraya. Jenis bahan bangunan yang dijual oleh toko sinar listrik ini adalah lemari, kulkas, blender, magic, dan lain-lain. Profil perusahaan. Yang pertama, data perusahaan. Nama perusahaan Toko Sinar Listrik, bidang usaha dagang, jenis produk, alat dan bahan elektronik, alamat perusahaan, Jalan Raya Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya. Visi dan misi. Visi usaha menjadi perlengkapan atau menyediakan bahan elektronik yang berkualitas. Yang B, visi usaha, misi usaha. Yang pertama, menyediakan segala kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik terhadap rumah pembeli. Yang ketiga, memberikan solusi yang tepat kepada konsumen. Yang C, gambaran bisnis. Yang pertama, target pemasaran produk. Bisnis ini pemasaran sangat luas, bahkan tidak terbatas. Yang kedua, gambaran pasaran. Yang ketiga, segmentasi pasar produk. Segmentasi pasar merupakan satu dari sekian aspek penting dalam pemasaran suatu produk. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi. Yang kelima, strategi pemasaran. Yang pertama, daya tarik usaha. Yang kedua, kualitas produk. Yang ketiga, harga produk. Yang keenam, anggota dan garis waktu. Berikut ini adalah biaya yang akan kami keluarkan untuk mendirikan retail alat elektronik. Yang pertama, mobil bak terbuka 60 juta. Yang kedua, gaji karyawan 8 juta. Yang ketiga, listrik, wifi, air 500, bahan elektronik 80 juta. Jadi totalnya 140 juta. Yang ketujuh, tracking and monitoring. Yang pertama, kulkas. 3 juta, terjual 2 dalam sebulan. Yang kedua, mesin cuci 5 juta. Yang ketiga, blender 480. Yang keempat, mixer 250. Yang kelima, lemari plastik 1.500.000. Yang keenam, kipas angin 345. Yang ketujuh, magic 1.500.000. Ke-8, sapu 125. Yang ke-9, kabel 1 meter 750, dan banyak lainnya. Jadi totalnya adalah 8.800.000. Bagian D, aspek lain pada usaha toko elektronik. Yang pertama, aspek hukum dan legalitas perusahaan. Toko sinar listrik sudah terdaftar dan sudah memiliki legalitas dalam bisnisnya. Toko sinar listrik merupakan suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh orang tua. Yang kedua, izin atau perizinan. Suatu hukum dan peraturan yang mendasarkan terdirinya industri ini memiliki industri tepat toko elektronik. Toko elektronik ini mengurus secara bentuk surat yang menjadi syarat legalistik berdirinya industri ini. Yang ketiga, aspek lingkungan. Usaha menjual alat elektronik yang didirikan toko sinar listrik ini selain membawakan kesejahteraan bagi masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar seperti debu yang dihasilkan dari
Yang keempat, aspek budaya. Aspek budaya toko sinar listrik antara lain masyarakat menjadi lebih aktif dan terbuka wawasan mengenai usaha industri. Yang kelima, aspek ekonomi. Berdirinya toko sinar listrik memberikan dampak perkembangan pada kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Yang keenam, aspek teknologi. Aspek teknologi yang digunakan pada usaha bangunan ini menggunakan teknologi manual. Namun pada menunjukkan barang dilakukan dengan manual dengan mobil. Jadi toko sinar listrik ini dikategorikan layak karena dalam menjalankan usaha mendapatkan keuntungan sudah memenuhi beberapa aspek di dalamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.